Hai Bunda, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channelku Bunda Suci, ibu rumah tangga dengan 2 anak yang juga bekerja. Terima kasih ya Bun sudah mampir ke channelku ini. Aku doakan semoga Bunda semua selalu sehat, selalu bahagia, diberikan rezeki yang melimpah dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kegiatanku dimulai dengan berbelanja ya Bun. Aku beli telur 1 etre, isinya 30 butir ya Bun. Harganya sekitar 33 ribuan. Pasti Bunda bertanya-tanya, kok murah banget? Nah gini Bun, jadi ini telurnya itu udah agak pecah gitu ya Bun, dan aku itu belinya di saudara, jadi ya memang harganya agak murah. Dan aku pikir kenapa aku mau beli telur yang sudah agak pecah, karena aku tahu ini telurnya itu masih baru Bun. Dan biasanya aku telur 1 etre itu 2 minggu, paling 2 minggu lebih sedikit itu udah habis Bun, jadi nggak lama-lama gitu, pasti nanti cepet habisnya. Dan ini lagi aku juga belanja sayuran ya Bun. Ada sayur oyong gambas, ada kembang kol, ada pindang, ada bawang merah, bawang putih, ada tempe sama kerupuk. Kalau nggak salah ini habisnya sekitar 35.000 Bun. Terus lanjut, ini aku mau nyuci ya Bun. Nah tadi itu aku juga sebenarnya belanja ke Indomaret juga Bun, karena kalau tanggal-tanggal segini biasanya itu banyak-banyak diskon ya Bun ya. Terus tadi itu ada diskon deterjen. Nah kalau harga biasa aku beli deterjen cair itu sekitar 12.000 Bun. Nah karena tadi ada promo aku dapat harga 10.000 Bun, jadi lumayan. Tadi aku beli 3. Terus lanjut, ini aku mau bakar sampah ya Bun. Aku tuh kalau belanja itu nggak selalu melihat merek ya Bun ya. Kadang deterjen sekarang aku pakai yang Soklin. Terus yang kemarin bulan kemarin tuh aku belanja pakai yang Rinso. Karena kebetulan yang kemarin tuh yang diskonan itu Rinso ya. Emak-emak itu gitu ya Bun ya, kepincut sama diskon. Tapi buat aku sih nggak masalah Bun, selama nggak merubah fungsinya aja. Mau deterjen apapun kalau menurut aku nyucinya bisa bersih nggak masalah, jadi fokus ke fungsinya aja. Biasanya kalau tanggal muda itu kan di toko-toko kayak Alfa, Indo, Sinar Makmur itu kan sering banyak diskonan, promo-promo gitu ya Bun ya. Tapi aku tuh sebenarnya jarang, lebih sering ke toko dekat rumah aja di tetangga. Cuma karena kadang itu sekalian ngambil gaji Bun. Jadi kan kalau di Alfa Indo kan ada ATM ya. Jadi sekalian ngambil terus belanja yang promo-promo aja. Kalau untuk keseharian sih lebih sering di warung yang dekat rumah aja Bun. Sekalian ngasih rezeki ke orang yang di dekat kita. Menurutku itu memang lebih baik itu kita belanjanya di warung-warung dekat rumah ya Bun, warung-warung kecil, karena mereka itu jualan itu kan untuk menyambung hidup ya, untuk makan ya. Tapi itu kadang nggak semua apa yang kita butuhkan itu ada di warung-warung kecil. Jadi ya sesekali nggak apa-apa belanja ke toko besar Alfa, Indo, tapi harus sering-sering, lebih sering untuk belanja di warung-warung dekat rumah kita, karena kalau ada apa-apa pasti tetangga yang duluan akan mengulurkan tangan ke kita ya Bun ya. Terus ini lanjut Bun, aku mau nyuci piring ya. Hari ini cucian piringku itu agak banyak ya Bun, karena memang baru kedatangan tamu temannya suamiku itu lumayan banyak, dan rata-rata hampir semuanya itu ngopi Bun, jadi ya gelasnya lumayan banyak. Hampir tiap malam itu hampir selalu ada tamu yang datang Bun, karena suami itu kan ya Pak Sekdes ya, Pak Sekretaris Desa. Jadi ada misalkan warga yang datang minta dibuatin surat atau apa gitu, jadi ya siap menerima tamu ya Bun ya, karena kita ini hamba desa Bun, jadi melayani masyarakat kapanpun, gak pagi, siang, malam juga.
Maaf ya bun, suaranya agak berisik karena emang anakku ini lagi rewel-rewelnya gitu bun, berantem sama kakaknya. Dan itu udah biasa ya bun, tiap hari punya anak dua cewek itu sering banget berantem bun. Tapi ya cuma adu mulut, nggak sampai yang berantem gimana-gimana. Padahal anakku yang pertama sama yang kedua itu jaraknya itu 6 tahun lebih bun. Tapi nggak tahu kenapa itu kayak anak kembar gitu. Kalau mau apa-apa, beli apa-apa itu harus sama. Kalau nggak sama pasti nanti salah satu ada yang marah gitu, terutama kakaknya itu meskipun udah besar tapi dia itu merasa itu ya sama seperti adiknya anak-anak gitu. Bahkan kalau tidur itu ya aku tuh nggak boleh menghadap ke salah satu, harus dua-duanya, jadi ke atas terus pun sampai pegel akunya. Tapi ya selalu aku kasih pengertian ke kakaknya. Aku bilang ke dia kalau dulu dia itu juga pernah jadi bayi, pernah jadi anak kecil, pernah jadi adik. Jadi istilahnya masa manja-manjanya itu sudah dulu. Dan sekarang itu giliran adiknya. Biasanya kalau adiknya rewel ya aku pegang adiknya dulu. Paling nanti kakaknya ngambek. Tapi habis itu ya kalau adiknya udah tidur baru nanti aku ajak bicara kakaknya. Aku peluk-peluk gitu. Kadang ya itu ya bun, anak pertama itu kelihatannya aja kuat, padahal sebenarnya juga sama, dia itu butuh kasih sayang sama seperti adiknya juga. Kadang itu aku juga suka ngerasa kasihan sama kakaknya, itu seolah-olah selalu diduakan gitu ya. Tapi sebenarnya enggak ya bun ya, cuma proporsinya aja yang beda. Kalau sekarang mungkin kan lebih ke yang kecil dulu, tapi sebenarnya itu sama. Nah ini alhamdulillah bu, nyuci piringku hampir selesai. Nah ini kalau sudah selesai ini sisa-sisa makanannya aku kumpulin ya bun. Nanti aku kasihkan bebek tetangga. Sebenarnya bukan bebek ya bun, apa sih yang warna putih? Kalau di tempatku itu namanya mentok bun. Nggak tahu kalau di tempat bunda itu namanya apa ya, apa sama ya. Jadi kalau misalkan ada makanan sisa itu nggak pernah aku buang bun, aku kasihkan ke mentok tetangga karena lumayan banyak ya bun, terutama nasi-nasi yang malam kadang nggak habis gitu. Tapi nanti rencanaku itu aku kayak makanan sisa itu aku kumpulin, mau aku buat kompos ya bun. Nah ini udah selesai, aku rapiin sendok dan tinggal ngelap-lap aja ya bun ya, biar nanti bersih enak kalau sewaktu-waktu buat masak. Nah mungkin segini dulu ya bun video dari aku. Terima kasih udah nonton dan support channel aku ini, aku doakan sehat selalu. Dadah bunda, assalamualaikum.